Selamat datang di video pembelajaran. Pada kali ini kita akan membahas mata kuliah Hukum Humaniter Internasional. Topik yang akan kita bahas adalah mengenai prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Nah, sebelum kita membahas mengenai prinsip-prinsip dasar berlakunya dalam hukum humaniter internasional, kita harus memahami terlebih dahulu prinsip umum dasar pemberlakuan hukum humaniter internasional. Pada dasarnya, hukum humaniter internasional mencerminkan adanya keseimbangan secara konstan dan terus-menerus antara military necessity atau kepentingan militer dengan humanitarian protection atau perlindungan kemanusiaan. Kemudian, prinsip umum yang kedua adalah bahwa hukum humaniter internasional ini berisi seperangkat aturan yang mengatur perilaku permusuhan selama konflik bersenjata berlangsung. Dalam artian ini adalah bahwa hukum humaniter internasional tidak melarang adanya kekerasan. Bahkan hukum humaniter internasional tidak melarang adanya terjadinya suatu perang atau konflik bersenjata. Namun, yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah bahwa hukum humaniter internasional harus berupaya menjunjung tinggi adanya kemanusiaan, perlindungan kemanusiaan, terutama bagi para pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam suatu konflik bersenjata. Dalam hal ini adalah penduduk sipil, termasuk juga perlindungan terhadap properti yang dimiliki oleh para penduduk sipil. Kemudian yang kedua adalah objek sipil. Dalam artian ini adalah mencakup fasilitas umum, sarana dan prasarana seperti pusat perbelanjaan, kemudian seperti sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, mari kita identifikasi 6 prinsip-prinsip hukum humaniter yang utama. Nah, di sini terdapat 6. Yang pertama adalah necessity atau kepentingan. Kemudian yang kedua adalah distinction atau pembedaan. Kemudian yang ketiga adalah precaution atau pencegahan. Yang keempat proportionality atau proporsionalitas. Dan yang kelima reduce unnecessary suffering. Kemudian yang keenam merupakan hal yang sangat fundamental bagi hukum humaniter internasional adalah prinsip humanity atau kemanusiaan. Mari kita bahas satu persatu prinsip-prinsip ini. Yang pertama adalah necessity. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa harus ada keseimbangan antara kepentingan militer dengan kepentingan perlindungan. Nah, di sini ketika dihadapkan dalam situasi di mana para pihak yang terlibat ini tadi harus memilih apakah memilih kepentingan militer atau kepentingan perlindungan kemanusiaan, maka pihak tersebut diwajibkan untuk mendahulukan kepentingan kemanusiaan. Karena sejatinya itulah merupakan marwah dari hukum humaniter internasional. Dalam artian ini, kepentingan militer harus berusaha untuk mengalah dengan adanya kepentingan kemanusiaan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip distinction atau pembedaan. Ini merupakan prinsip yang sangat penting dalam situasi konflik bersenjata. Nah, di sini pembedaan ini dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang utama adalah target militer dan bukan target militer. Nah, target militer ini meliputi objek militer dan juga kombatan. Kombatan dalam hal ini adalah orang atau angkatan bersenjata yang dia diperkenankan untuk menjadi target militer. Dalam hal ini contohnya seperti angkatan bersenjata, kemudian seperti polisi, dan lain sebagainya. Target militer ini meliputi kombatan dan juga objek militer. Kombatan ini merupakan angkatan bersenjata yang mana dia adalah merupakan orang yang terlibat langsung untuk melakukan permusuhan, melakukan perang begitu ya. Kemudian yang kedua adalah objek militer, ini meliputi bangunan militer, kantor-kantor militer, kemudian gudang persenjataan, dan lain sebagainya. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah penduduk sipil. Nah, penduduk sipil di sini bukan merupakan objek militer. Mereka tidak diperkenankan untuk diserang, meskipun mereka merupakan sipil yang mengangkat senjata. Namun pada hakikatnya, dalam hukum humaniter internasional, mereka merupakan penduduk sipil yang selayaknya harus dilindungi, baik oleh pihak lawan maupun pihak kawan, atau mungkin pihak yang terlibat. Jadi pada intinya dia harus dilindungi oleh semua pihak yang terlibat konflik bersenjata. Begitu halnya dengan objek sipil. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya,
bahwa objek sipil ini merupakan objek yang digunakan oleh masyarakat umum seperti sistem transportasi, kemudian seperti pusat perbelanjaan, sekolah, rumah sakit, dan objek-objek yang digunakan masyarakat secara umum. Ini juga bukan merupakan sasaran militer atau sasaran perang. Nah, jika para pihak di sini melakukan serangan bukan kepada target militer yang diperkenankan, maka ini merupakan pelanggaran berat dalam hukum humaniter. Sehingga di sini bisa dilakukan penegakan hukum humaniter internasional. Karena ini merupakan pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip precaution atau pencegahan. Nah, di sini para pihak yang terlibat konflik bersenjata dibebani suatu kewajiban untuk melakukan pencegahan. Baik pencegahan sebelum dilancarkannya suatu operasi militer atau pencegahan ketika terjadi suatu serangan militer dan juga setelah terjadinya suatu serangan militer. Terutama pencegahan ini dimaksudkan untuk agar tidak meluasnya dampak dari suatu serangan militer terutama bagi penduduk sipil. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah proportionality atau proporsionalitas. Nah, sebetulnya prinsip proporsionalitas ini mewajibkan pada para pihak yang terlibat konflik bersenjata benar-benar mempertimbangkan suatu serangan militer yang dilancarkan terhadap pihak lawan. Dalam hal ini, pihak-pihak tersebut harus benar-benar memperhitungkan apakah serangan militernya ini lebih banyak mendapatkan keuntungan militer atau malah merugikan penduduk sipil secara luas. Jadi memang harus betul-betul diperhitungkan secara terinci apakah dampaknya ini tadi jika dilakukan serangan militer tersebut, kemudian keuntungan militer yang didapatkannya sebetulnya tidak banyak, tetapi malah merugikan penduduk sipil dan juga objek-objek sipil. Kemudian prinsip yang kelima adalah reduce unnecessary suffering. Reduce unnecessary suffering ini adalah meminimalisir penderitaan yang tidak perlu. Nah, ini merupakan prinsip yang sangat-sangat penting untuk diberlakukan dalam situasi konflik bersenjata. Untuk menerapkan prinsip reduce unnecessary suffering ini, para pihak harus melakukan pembatasan. Nah, pembatasan yang dimaksud adalah melakukan pembatasan metode dan alat berperang yang digunakan dalam situasi konflik bersenjata. Metode perang yang benar adalah jika metode tersebut bertujuan untuk melemahkan kekuatan militer lawan. Hal ini tentu berbeda jika perang tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan wilayah lawan. Karena dengan menghancurkan tentu saja ini akan menimbulkan penderitaan yang tidak perlu, penderitaan yang berlebihan. Dan kemungkinan besar akan dirasakan oleh penduduk sipil yang sebetulnya mereka bukan merupakan sasaran militer. Kemudian pembatasan yang kedua adalah pembatasan alat perang yang digunakan dalam situasi konflik bersenjata. Dalam hal ini, hukum humaniter internasional sudah secara tegas melarang senjata-senjata tertentu seperti larangan penggunaan racun, kemudian senjata biologis, senjata pembakar, modifikasi lingkungan. Dengan menerapkan pembatasan metode dan alat berperang, maka diharapkan tidak menimbulkan penderitaan yang berlebihan, penderitaan yang tidak diperlukan, baik dirasakan oleh penduduk sipil maupun pihak yang terlibat konflik bersenjata. Kemudian, prinsip yang selanjutnya merupakan prinsip terakhir yang merupakan marwah dari hukum humaniter internasional, yaitu prinsip humanity atau kemanusiaan. Mengutip pernyataan dari Jean Piaget dalam bukunya Development and Principle of International Humanitarian Law, beliau mengatakan bahwa menangkap musuh lebih baik daripada melukainya, dan melukainya lebih baik daripada membunuhnya. Dalam pernyataannya disebutkan tersebut bahwa hukum humaniter internasional harus mementingkan, harus berlandaskan atas dasar kemanusiaan sesama. Bahkan para kombatan yang merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam konflik bersenjata, mereka pun memiliki hak asasi yang tidak bisa dikurangi dan dikesampingkan. Mereka pun juga perlu untuk dilindungi atas dasar kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan ini pun juga berperan jika terjadi semacam permasalahan penafsiran terhadap aturan-aturan hukum humaniter internasional, maka indikatornya adalah prinsip kemanusiaan ini. Karena prinsip kemanusiaan harus didahulukan.
baik itu dalam mengukur tindakan yang merupakan kerugian, tindakan yang merupakan pelanggaran besar dalam hukum humaniter internasional. Tolok ukur indikatornya adalah prinsip kemanusiaan ini. Setelah kita mempelajari prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional tersebut, kemudian apakah penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata antara Ukraina dan Rusia ini sudah memenuhi sesuai dengan aturan dalam hukum humaniter internasional. Topik ini selalu menarik untuk didiskusi dan saya mengharapkan feedback dari teman-teman semua. Demikian video pembelajaran mata kuliah hukum humaniter internasional ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk menggali ilmu lebih dalam.